Bali Jani untuk kita semua. Semangat pagi pemirsa Bali Jani. Nah, ketemu saya Wardana di program podcast Bali Jani. Dalam podcast kali ini kita akan mencari narasumber-narasumber yang menginspirasi, inspiratif yang ada di Bali. Pada podcast kita yang pertama, kita bakalan mengundang salah satu tokoh inspiratif yang ada di Buleleng, yaitu Bapak Kapolres Buleleng, AKBP Imade Danuwardana SIK Hemha. Nah, untuk itu nanti kita akan tanyakan beberapa kiat-kiatnya selama menjadi Kapolres Buleleng, serta kita tanya-tanya juga prestasi-prestasi yang udah didapetin oleh Kapolres Buleleng ini. Yuk ikuti saya. Oke pemirsa Bali Jani, saat ini saya sudah berada di Polres Buleleng buat ketemu dengan Bapak Kapolresnya. Untuk itu tetap ikuti saya. Oke pemirsa Bali Jani, seperti yang tadi saya janjikan, nah kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres Buleleng. Nah, di sini dari penampakan Bapak Kapolres ini ya, orangnya tinggi, ganteng, putih, wah, nggak usah ditanya deh. Kalau kemampuannya apa itu nggak usah ditanya. Sekarang kita ulik sedikit tentang misi dari Polres Buleleng di tahun 2022 dan kita tanya apa saja program-program yang sudah dilaksanakan. Kita perkenalkan Bapak Kapolres Buleleng, ya, Bapak AKBP Imade Danuwardana SIK Hemha. Om Swastiastu. Baik, selamat sore Bapak. Ya. Dalam keadaan sehat ya? Sehat, Mas Tenggara. Ya harusnya selalu sehat Pak. Asu. Karena kita mau pergantian tahun. Harus. Di dalam pergantian tahun ini pasti kesiapan Polres lebih Ya, aktif lah. Ya. Karena kalau di Bali khususnya Pak, kunjungan yang datang banyak itu di bulan Desember. ya betul. Karena bertepatan dengan hari libur. Ya, Nah, untuk mengantisipasi itu, Pak, apa saja yang dari Polres Buleleng lakukan? Ya. Kebetulan ya, di wilayah Buleleng sedang lagi ada perbaikan di shortcut, Pak. Ya, nah, betul. mungkin sangat mengganggu lalu lintas, Ya, kan, yang terutama itu di malam hari lah. ya betul. Mungkin kesiapan Bapak dari Polres sendiri. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya dari Bali Jani, ini luar biasa sekali nih podcastnya. Kita harus dukung kiprah anak-anak muda khususnya di Kabupaten Buleleng untuk mengangkat Kabupaten Buleleng ke ranah nasional sampai internasional. Baik, menyikapi terkait dengan maraknya di pergantian tahun 2023 ke 2022 ke 2023, kami dari Polres Buleleng dalam operasi Lilin 2023 ini kita menerjunkan kurang lebih 300 personil mencakup batas wilayah Kabupaten Buleleng, baik itu wilayah pemerintah kabupaten sampai dengan wilayah Polres Buleleng. Nah, ini ada beberapa titik-titik kerawanan terkait dengan durasi kendaraan bermotor yang lalu lalang menuju destinasi wisata, baik itu yang dikunjungi nasional maupun internasional. Betul sekali yang disampaikan tadi, bahwasanya kita di Kecamatan Sukesade itu ada pembangunan terkait dengan shortcut. Nah, rampungnya mungkin di tahun 2023, tapi untuk persentase pekerjaannya tadi saya lihat sudah hampir 90%. Nah, ini juga menjadi perhatian kami khususnya di Polres Buleleng terkait dengan banyak keluar masuknya kendaraan-kendaraan besar, lalu ada alat-alat berat di situ, penggunaan alat berat. Lalu dikarenakan juga akhir tahun ini durasi curah hujan kita di Kabupaten Buleleng juga cukup tinggi. Nah, itu juga berdampak. Dampaknya apa? Hasil dari cut and fillnya mengakibatkan tanah-tanah yang ada di sekitaran jalan itu melumer ke bawah.
dan ini juga berdampak menjadi licin dan lain sebagainya. Ini juga sering kita antisipasi dengan menerjunkan anggota terkait dengan pengaturan lalu lintas dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Untuk apa? Agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Setidaknya masyarakat yang melewati daerah-daerah tersebut bisa mengurangi kecepatannya dan lebih berhati-hati. Lalu terkait dengan pohon-pohon tumbang, itu juga kita sudah koordinasi kepada pemerintah Kabupaten Buleleng untuk setidaknya mulai dari sekarang sudah memotong atau memangkas. Jangan sampai pada saat terjadi curah hujan yang besar itu menjadi potensi gangguan yang bisa mengakibatkan atau berdampak sampai dengan meninggal dunia. Nah, ini juga sudah kita atensi bersama. Lalu terkait dengan di tahun pergantian tahun di 2002 dan 2023 kita membuat pos pelayanan kepada masyarakat. Itu ada di 2 tempat, ada di Jalan Kartini sama dengan di Pasar Banyuasri. Dan masing-masing polsek juga kita buatkan pos pantau terkait dengan memantau nanti kegiatan masyarakat apa saja yang ada di desa-desa maupun di kecamatan-kecamatan. Mungkin seperti kemarin ya tadi ada sedikit musibah di Sari. Mungkin itu disebabkan oleh hubungan error atau memang dari lidik dari Bapak Kepolisian itu memang ada kesalahan di faktor kendaraannya apa memang humannya yang error? Kami tadi bersama dengan Bapak Dirlantas melihat secara langsung TKP-nya dan itu juga kita men-scan TKP, lalu kita juga ada rekayasa sementara bagaimana terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang ada di Pancasari di kilometer 25 tepatnya. Memang dari jalan sendiri itu tanjakan, lalu rambu-rambu terkait dengan penunjuk itu sudah ada, yaitu marka jalan yang tidak terputus. Nah, artinya bahwa marka jalan tidak terputus itu bahwa menunjukkan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 tidak boleh mendahului. Nah, di situ banyak kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan mulanya adalah pelanggaran lalu lintas. Dikarenakan melanggar lalu lintas berdampak berakibat menjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga kita sudah mencermati bersama bagaimana nantinya di spot tersebut tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yang seperti itu. Kami juga nanti akan mengkaji terkait dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ ada stakeholder yang berkompeten. Kami juga nanti akan menyarankan apakah ada penambahan rambu-rambu lalu lintas atau enggak ada penerangan yang lebih komprehensif, ya jelas di lokasi. Dan intinya adalah masyarakat Bali khususnya di Buleleng, marilah kita sama-sama menggunakan jalan yang ada di Bali ini dengan tertib, dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Lalu yang terpenting adalah bersabar, ya bersabar. Mungkin mengejar waktu dan lain sebagainya itu mungkin yang terutama adalah kesabaran, ya. Kalau ada hambatan atau ada permasalahan di jalan itu bisa kita atasi oleh diri sendiri, ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Nah, sedikit nih, sekarang di Buleleng itu lagi dibicarakan si Pandu Bradat. Oh ya. Itu program itu menurut Bapak efektif nggak di tahun ini? Ya. Apalagi kan sebentar lagi Pak, di tahun 2023 karena pilkadanya di 2023 awal Pak. Kemungkinan dengan sistem yang ada sekarang itu masih bisa efektif nggak di tahun-tahun ke depan? Si Pandu Bradat ini sebenarnya sudah ada dari dulu, Mas. Ada campur tangan Babin Kamtipmas, Babinsa, ada kepala desa di situ. Kalau di Bali ada namanya Klien Adat, lalu ada kepala desa, Pak Camat. Sebenarnya sudah ada, hanya memforumkan ini oleh Bapak Kapolri kemarin di launching di tahun 2021 dan itu sudah disemarakkan oleh Polres-Polres jajaran Polda Bali dan itu sangat efektif sekali, Mas. Karena apa? Masyarakat lebih cepat
lebih cepat terkait dengan restoratif justice. Nah, restoratif justice ini sendiri sedang digaungkan oleh Bapak Kapolri, di mana kasus-kasus yang bisa diselesaikan di tingkat bawah dan tidak berdampak ke depannya, dan ini sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Di catatan kami selama 1 tahun ini ada 30 kasus yang diselesaikan si Pandu Bradat, mulai dari mungkin hanya salah bicara, lalu ada tetangga yang tidak cocok dan sebagainya, dan itu diselesaikan di si Pandu Bradat. Si Pandu Bradat ini pun perwujudan negara, Mas, kalau menurut saya perwujudan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik di taraf desa, baik sampai kecamatan sampai dengan kabupaten. Kalau menurut saya di tahun 2023 harus lebih berhasil lagi si Pandu Bradatnya. Takutnya kan ini untuk politik itu, hawa untuk politik itu lebih tinggi. Nah ini kan bisa terjadi, Pak. Makanya kan mungkin ada tambahan dari evaluasi dari si Pandu Bradat ini untuk lebih mengefektifkan kembali. Kalau ranahnya politik, ya politik saja. Kalau ini kan harkam tipasnya kita dari Polri mengedepankan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehari-hari. Nah, ini dia. Makanya peran aktif kami, baik itu dari Pak Kapolsek, lalu ada dari Pak Camat, Kepala Desa, Babin Kaptipmas, Babinsa, terus ada Pak yang di Angkatan Darat itu, Babinsa, itu juga berperan dengan efektif lah. Harus efektif. Terus begini, Pak. Kemarin waktu Bapak menjabat sebagai Kapolres Kelungkung, Bapak pernah memecahkan satu kasus besar. Apa itu? Jadi Bapak menemukan satu kasus penemuan 1 kilogram sabu salah. Nah, itu diberikan apresiasi besar lah dari Polda. Terus untuk di Buleleng saat ini, Pak, ada nggak predikat khusus dari Bapak Kapolda, atau memang di Buleleng ini kita landai-landai aja gitu, dan tidak pernah terjadi permasalahan yang besar gitu loh, Pak? Ya, selama ini kami mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda terkait dengan pelayanan, khususnya pelayanan BPKB yang ada di Satlantas Polres Buleleng. Pelayanan BPKB ini dinilai oleh Polda terbaik nomor 1. Lalu terkait dengan keunggulan yang lainnya, mungkin kedepannya akan saya tingkatkan kembali terkait dengan apa-apa saja kegiatan-kegiatan kepolisian khususnya di Polres Buleleng yang bisa dinaikkan. Nah, ini juga harus ada turut serta masyarakat. Tidak bisa saya bergerak sendiri, tidak bisa terkait dengan informasi, terkait dengan apa kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ini kan sebagai evaluasi kami di Polres Buleleng untuk lebih meningkatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat. Oke, tadi sudah kita dengar ya kesiapan tentang penjagaan di malam tahun baru. Mungkin satu hal, Pak, yang ingin saya ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan buat masyarakat Buleleng yang mau mengadakan perayaan tahun baru dan pesan untuk masyarakat di tahun 2023. Baik, terima kasih waktunya. Kami dari Polres Buleleng akan selalu siap melayani masyarakat dengan penuh rasa cinta kasih kepada masyarakat Buleleng, khususnya masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di malam tahun baru. Mohon diingat bahwasanya pandemi ini belum berakhir, karena endemi ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Seyogyanya dan semestinya kita juga harus menjaga Bali ini agar terus damai, agar terus menjadi kepercayaan masyarakat internasional sebagai tujuan destinasi wisata yang luar biasa. Bali ini luar biasa. Perhelatan G20 kita berjalan dengan baik. Turut andil masyarakat terhadap kegiatan internasional sangat-sangat luar biasa sekali. Dan itu harus kita jaga. Jaganya seperti apa? Itu tadi, kita perayaan tahun baru, yang namanya perayaan tahun baru pasti meriah.
di mana-mana pasti meriah. Akan tetapi harus kita sadari bersama bahwasanya pandemi ini belum berakhir. Marilah kita menjaga baik itu diri sendiri, kesehatan diri sendiri, kesehatan orang lain juga kita harus peduli terhadapnya, karena Bali ini masih dominan terkait dengan wisata dan itu harus tetap kita jaga. Menjaganya seperti apa? Kita harus saling mentoleransi, lalu bekerja sama, mengupayakan Kabupaten Buleleng ini tetap dengan nama Buleleng yang luar biasa, dengan aman, damai, karakter masyarakat yang heterogen tetapi bineka tunggal ika, saling menghargai sesamanya, tidak ada pertikaian yang luar biasa di sini. Pertikaian kecil pasti biasa antar rumah tangga dan lain sebagainya pasti ada. Hanya keharmonisan, kedamaian Kabupaten Buleleng ini harus kita tetap jaga. Lalu di tahun 2023 kita juga berharap pandemi ini menjadi endemi, sehingga kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya lebih enak, lebih tenang, bertemu dengan sanak saudara, dengan kawan tanpa dibatasi apa-apa, dan itu kan harapan kita semua. Dan tidak ada lagi pandemi-pandemi ke depannya, sehingga masyarakat bisa mencari nafkah, bekerja dengan baik, tidak ditakuti oleh virus-virus pandemi yang kemarin-kemarin kita khawatirkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kapolres. Mungkin pertanyaan kita sampai di sana, karena kita juga terlalu lama mengganggu waktunya Pak Kapolres hari ini ya. Jadi next time kita ketemu lagi Bapak. Siap. Mungkin ada di tahun-tahun baru mungkin ada yang perlu kita pertanyakan lagi. Ya. Kita akan kembali mendatangi ke kantor ini. Ya. Jadi terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kapolres Buleleng, AKBP Imade Danuwardana SIK MH, mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi percakapan kita atau bincang-bincang kita dengan Bapak Kapolres Buleleng. Nantikan podcast kita selanjutnya. Bali Jani untuk kita semua.